Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di vlog edukatif kita kali ini. Kita semua tahu bahwa kehidupan di kampus tidak cuma tentang belajar soal materi, akan tetapi juga tentang belajar soal kehidupan kita. Di kampus, kita dapat bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah, suku, ras, budaya, bahkan agama. Nah, dari situ kita belajar satu hal penting yang seringkali kita lupakan, yaitu gimana caranya hidup harmonis di tengah keberagaman itu. Nah, di vlog ini kita mau belajar santai tentang bagaimana cara keberagaman menjadi kekuatan, bukan penghalang di dunia perkuliahan. Yuk, langsung aja mulai. Coba deh kalian ingat, waktu pertama kali masuk kuliah, pasti banyak banget hal baru yang kalian temui. Seperti temannya yang logatnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, bahkan dia nilai kehidupan gak sama kayak kita. Itulah yang disebut keberagaman. Keberagaman bukan cuma soal tentang suku atau berbeda agama doang, tetapi mulai dari berbeda tentang cara pendapat, cara berpikir, serta cara untuk menyampaikan pendapat. Di kampus, kita bisa belajar cara menghargai perbedaan. Di perbedaan itulah kita punya kesempatan untuk saling melengkapi. Bayangin kalau semua orang di kampus itu sama persis. Cara logatnya sama, cara berpikirnya sama, punya ide yang sama. Pasti sangat membosankan kan? Gue yakin pasti kalian setuju. Sebagai mahasiswa, menghargai perbedaan bukan cuma soal sopan santun doang, tapi ini bagian dari sikap intelektual kita loh. Artinya, kita belajar buat berpikir terbuka dan nggak memaksakan pendapat sendiri. Misalnya, saat diskusi kelas, kadang teman kita punya pendapat yang beda banget dari kita. Jangan langsung nyanggah atau nolak, kita bisa coba dengerin dulu. Dari situ, kita bisa belajar bahwa ada banyak sudut pandang yang bisa bikin pemahaman kita lebih kaya. Menghargai perbedaan juga berarti nggak menilai seseorang dari latar belakangnya. Kita nilai dari ide-idenya, bukan identitasnya. Kita bisa nggak sepakat sama pendapat seseorang, tapi tetap hormati orang itu. Ini nih, bentuk kedewasaan berpikir yang harusnya tumbuh di dunia kuliah. Kalian setuju nggak? Tapi harus gue akui sih, menghargai perbedaan itu bukan selalu hal yang mudah. Ada kalanya kita merasa nggak nyaman, ada kalanya kita salah paham sama seseorang. Contohnya, perbedaan cara berkomunikasi. Misalnya teman kita cara berkomunikasinya secara tegas dan langsung. Dan ada pula seseorang yang cara bicaranya lemah lembut dan lebih hati-hati. Jika kita tidak peka, maka disitulah adanya kesalahpahaman. Selain itu, ada juga tantangan kayak stereotip, yaitu kita tanpa sadar menilai seseorang itu secara cuma dari asalnya atau agamanya saja. Padahal setiap individu unik. Dari situlah kita bisa belajar cara menghargai perbedaan. Mulai kita belajar cara berempati, cara bersabar, dan cara bijaksana dalam berinteraksi. Banyak banget contoh nyata gimana keberagaman bisa ciptain harmonis di dunia kuliah. Misalnya, saat ada acara Festival Budaya Nusantara di kampus, mahasiswa dari berbagai daerah tampilin tarian, pakaian adat, dan kuliner khas daerahnya masing-masing. Dari situ, kita bisa saling kenal dan belajar bahwa Indonesia memang kaya, bukan cuma sumber daya, tapi juga budayanya. Atau pas organisasi kampus adain kegiatan jalur jurusan dan agama. Semua mahasiswa kerjasama buat satu tujuan yang sama dan bantu sesama. Kampus yang harmonis bakal lahirin mahasiswa yang gak cuma cerdas akademik, tapi juga bijak secara sosial dan emosional. Keren banget ya. Nah, apa peran kita sebagai mahasiswa? Kita mempunyai tanggung jawab besar sebagai agen perdamai di lingkungan kampus. Contohnya sederhana banget. Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan mudah menilai seseorang.
kita mendengarkan seseorang itu dengan hati yang terbuka. Yang kedua yaitu jadilah jembatan bukan tembok, yaitu jika ada teman yang berbeda pendapat, maka kitalah jadi yang penengahnya, bukan jadi pemicu konflik. Yang ketiga yaitu sebarkan semangat toleransi lewat dari tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Hal-hal kecil seperti itu biasanya seperti kita menghargai waktu teman beribadah, cara berpendapat teman yang berbeda, bahkan cuma saling sapa, itu bisa jadi awal menciptakan keharmonisan. Kalian mau mulai dari mana? Baiklah teman-teman, di sini sudah bersama dengan teman kita yaitu. Perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Pamungkas dari 25 BB08. Baiklah, dengan Danang, menurut Danang, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menghargai perbedaan yang ada di dalam lingkungan kampus? Di sini saya ada 3 cara. Yang pertama yaitu mendengarkan. Artinya kita selalu mendengarkan omongan dari teman-teman kita. Yang kedua, kita tidak memotong pembicaraan teman kita. Ketika teman kita sedang menjelaskan, kita tidak memotongnya pembicaranya. Terus yang ketiga yaitu bertanya dengan hormat. Artinya kalau kita bertanya dengan teman, kita bertanyanya dengan hormat atau dengan sopan, dengan bahasa yang sopan. Baiklah, terima kasih kepada Dana yang telah menjawab pertanyaan pertama tadi. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, Danang. Kita di kampus pasti memiliki teman yang berbeda dengan latar belakang, seperti berbeda ras, agama, ataupun suku. Apa yang dapat kita ambil dari pertemanan yang berbeda tersebut? Oke, dari memiliki teman yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, saya belajar kalau hal tersebut bukan hal yang harus ditakuti. Justru karena adanya perbedaan, kita mengetahui cara kebiasaan mereka, kepercayaan, dan cara berpikir mereka yang tidak selalu sama dengan kita. Dan justru karena adanya teman yang berbeda latar belakang, kita menjadi lebih toleransi pada sesama. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang super interaktif dari saudara kita Danang. Baiklah, kita lanjut pada teman kita yang selanjutnya yang akan memberikan interview lanjutan kepada teman kita yang satu lagi. Baik teman-teman, di sini kita sudah bersama teman kita. Baik, perkenalkan nama saya Siti Khadijah. Baik, di sini kita akan menanyakan pertanyaan yang pertama yaitu apa satu hal kecil yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menghargai perbedaan di kelas? Baik, saya akan memberi pertanyaan dari saudari. Bisa dengan seperti kita memulai pembelajaran di kelas, kita kan biasanya mulai berdoa dulu. Nah, ketua kelas itu bilang silakan berdoa sesuai menurut keyakinannya masing-masing. Nah, dalam hal tersebut bisa diungkapkan bahwa kita tuh di sini tuh di UNP nggak satu agama aja gitu. Ada berbagai agama. Nah, dengan hal itu yang agamanya misalnya agamanya Kristen tidak merasa dikecilkan kalau mereka tuh cuman misalnya dikit itu di kelas. Jadi mereka tuh juga merasa dihargai kalau mereka tuh juga ada gitu dalam kelas, merasa mereka tuh merasa diakui gitu walaupun berbeda agama gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dari teman yang berbeda latar belakang dengan Khadijah, apa satu hal yang paling berharga yang Khadijah pelajari dari mereka? Baik, yang berbeda latar belakang sepertinya dalam intonasi pengucapan ngomong mungkin menurut aku yang berkesan. Maksudnya yaitu kalau di universitas kita kan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang formal, karena ada teman-teman yang masih ke bawah logat daerahnya masing-masing. Nah, dari situ kita langsung paham gitu bahwa nggak semua orang itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan logat yang sesuai dengan EYD gitu loh, kayak memang sesuai kaidah kebahasaan. Nah, dari situ saya juga menghargai kebudayaannya masing-masing tentang makanan daerahnya atau tradisi-tradisinya. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Khadijah yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Teman-teman, keberagaman itu anugerah, bukan ancaman. Perbedaan bukan alasan buat menjauh, tapi kita belajar buat tumbuh bareng. Kalau kita bisa hidup berdampingan dan saling hormati, berarti kita lagi bangun masa depan yang damai dan penuh kasih. Ingat,
Harmonis nggak tercipta karena semua orang sama, tapi karena kita terima perbedaan dengan lapang dada. Jadi, yuk kita jadikan dunia kuliah sebagai tempat tumbuhnya toleransi dan persaudaraan sejati. Kami dari kelompok 3, terima kasih sudah menonton Ruang